Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah sidang salat Isya dan tarawih Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari ini kita sudah menyelesaikan puasa yang ke-8 ya. Sehingga aktivitas harian di bulan Ramadan mungkin tidak seberat kita rasakan di awal-awal hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sekarang sudah hari ke-8, sudah seminggu lebih kita lewati. Meskipun kegiatan kita sehari-hari tentu cenderung lebih padat gitu ya, karena berbeda dengan hari biasanya. Di bulan Ramadan ini kita bangun lebih awal karena harus makan sahur. Meskipun sebagian kita kalau sudah biasa sholat malam gitu ya mungkin tidak terlalu berubah, tidak terlalu sulit. Tapi bagi sebagian kita yang mungkin jarang sholat malam di akhir, biasa mungkin sholat malamnya setelah Isya begitu atau sebelum tidur, maka bangun sebelum subuh ini tentu lebih pagi gitu ya. Dan di malam hari, di siang hari kita beraktivitas seperti biasa, kita bekerja, kita mencari nafkah ya. Di malam hari ada tambahan kegiatan sholat tarawih gitu ya, dan juga mungkin sebagian bertadarus, mungkin bahkan sampai menjelang tengah malam ya. Namun bagi sebagian orang ada yang menjadikan Ramadan itu siang-siang harinya itu untuk tiduran dan bermalas-malasan. Terlebih mungkin besok ya, di hari Sabtu, hari Ahad gitu ya, weekend itu. Jadi Ramadan itu siang harinya dijadikan momen untuk tidur-tiduran, malas-malasan. Malam harinya masuk maghrib langsung balas dendam ya, makan sekenyang-kenyangnya gitu ya. Mungkin masih sempat sholat tarawih, habis sholat tarawih cari hiburan gitu ya, akhirnya begadang dan seterusnya. Sebagian orang ketika diingatkan supaya untuk tidak malas-malasan, untuk tidak banyak menghabiskan waktu siang hari Ramadan dengan tidur, dia ternyata menyebutkan dalil gitu ya. Saya tidur di siang hari karena dalilnya, masya Allah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya. Apa hadisnya? Kata dia. Ya ada hadis riwayat Imam Baihaqi kata dia. Apa hadisnya? Naumus shaimi ibadatun. Ya, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya, wasomtuhu tasbihun. Diamnya itu tasbih. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya mustajab, wa amaluhu mudha'af, dan amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang hadis ini ya, atau tentang kebiasaan sebagian orang yang menjadikan Ramadan yang seharusnya bulan peningkatan ibadah menjadi bulan peningkatan berat badan ya, karena tidur-tiduran terus ya, banyak makan, banyak tidur begitu. Yang pertama dari sisi hadisnya dulu, hadis ini memang betul ya, ada hadis riwayat Imam Baihaqi begitu lafadznya. Namun ternyata dari sisi sanadnya para ulama yang mengecek hadis ini, bahkan Imam Baihaqi sendiri yang meriwayatkan hadis ini, beliau menyebutkan bahwasanya dalam sanad hadis ini ada perawi yang namanya Ma'ruf bin Hasan. Kata beliau, dhaifun. Rawi ini perawi yang dhaif. Jadi kalau ada hadis di salah satu rawinya itu ada nama ini ya, Ma'ruf bin Hasan, itu hadisnya dhaif. Plus tambah satu lagi, wa Sulaiman bin Amr an-Nakhai. Ada satu lagi, Sulaiman bin Amr an-Nakhai, kata Imam Baihaqi lebih dhaif lagi dari yang pertama tadi. Jadi hadisnya itu hadis dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Selain Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis ini, juga Imam Al-Iraqi, Imam Al-Munawi, dan Imam Sya'al-Albani mendhaifkan hadis ini. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah dari sisi sanad. Yang kedua, kita lihat dari sisi praktek amaliyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar Nabi mengucapkan hadis ini, mungkin Nabi yang paling banyak tidur ketika Ramadan. Tapi apa ternyata? Ternyata tidak begitu ya. Nabi menjadikan Ramadan itu tadi bulan peningkatan ibadah.
Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi." Dan dalam riwayat Imam Muslim kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu di bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh meningkatkan ibadahnya melebihi ibadah beliau di selain Ramadan. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Dan di bulan Ramadan itu tadi sudah meningkatkan ibadahnya ya. Lebih lagi di 10 sepertiga terakhir, seperti 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih meningkatkan lagi ibadahnya. Bahkan kalau kita baca di sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Kita ingat perang Badar tahun kedua Hijriah terjadi di bulan Ramadan. Waktu itu jumlah pasukan kaum muslimin cuma 313 atau 315 orang melawan 1000 orang Quraisy. Namun dengan izin Allah, Allah menangkan kaum muslimin. Begitu juga Fathu Mekah tahun 8 Hijriah juga terjadi di bulan Ramadan. Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Begitu juga di perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, Nabi pulang dari perang Tabuk itu terjadi di bulan Ramadan juga. Perjalanan jauh dari Madinah ke Tabuk itu bisa sampai ratusan, bahkan melewati angka 1000 km jauhnya berjalan ya, berjalan kaki atau. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan justru peningkatan ibadah, bukan bermalas-malasan. Satu lagi kita juga mungkin bisa mengkritisi hadis ini dari logika. Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu kan momen kita untuk berlomba-lomba beramal soleh ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Nabi ketika menyebutkan bahwasannya di awal malam Ramadan itu, kalau datang malam pertama Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu ya. Di akhir hadisnya Rasul bersabda, "Wa nadal munadi ya baghiyal khairi Akbil wa ya baghiya syarri aksir." Wahai para pencari kebaikan yang ingin berlomba-lomba, ingin mendapatkan pahala, ingin mendekat kepada Allah, ingin mendapatkan ampunan, ini momen Ramadan, ini momen yang sangat tepat, momentum emas ya, kesempatan emas bagi Anda untuk berlomba-lomba meraih kebaikan. Wa ya baghiya syarr, dan wahai orang yang biasa bermaksiat, para pencari keburukan, stop dulu lah di bulan Ramadan gitu ya. Apa nggak capek bermaksiat terus? Stop maksiatnya ya, segera taubat kepada Allah, stop dulu maksiatnya, mendekatlah kepada Allah. Jadi Ramadan itu harusnya bulan tadi ya, berlomba-lomba mengejar kebaikan. Maka secara logika, disuruh banyak beramal kok malah tidur begitu ya. Jadi menjadikan hadis ini tidurnya orang berpuasa sebagai ibadah ini tidak tepat. Harusnya kita berlomba-lomba yang mengisi Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya amal soleh. Terus bagaimana pertanyaan berikutnya? Berarti tidak boleh begitu tidur di siang hari Ramadan? Jawabannya tentu boleh ya. Tidur itu bukan ibadah, tentu itu hukumnya mubah saja. Bisa jadi bernilai ibadah kalau kita niatkan kebaikan. Kita tidur siang sebentar, niatnya supaya nanti ketika malam sholat taraweh kita seger ya, nggak ngantuk begitu ya. Juga nanti bisa lanjut tadarus supaya kita semangat ibadahnya di malam hari. Atau kita niatkan, saya kalau nggak tidur siang misalnya, mungkin khawatir ya bisa tergoda, bisa ya malah berbuat maksiat, lebih baik saya tidur. Itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau tidurnya malas-malesan, tidur karena kekenyangan ya, makan sahurnya 2 piring gitu ya, karena dirapel, makan siangnya ditarik ke sahur gitu ya, akhirnya bablas nggak sholat subuh gitu ya. Lah ini, atau karena malas-malas, ini tentu tidur yang dicela, bukan tidak masuk bagian dari ibadah. Maka akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita atur kembali, kita evaluasi ya, ini seminggu ini kira-kira sudah pas belum, atau masih ada yang bisa kita tingkatkan. Mungkin masih banyak, kemarin terlalu banyak waktu yang terbuang dengan tidur atau hal-hal yang sia-sia. Nah, ini masih ada di sisa beberapa, karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan tadi ya, ayyamam ma'dudat. Ramadan itu cuma sebentar kata Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang bisa dihitung. Ini nggak kerasa, baru kemarin rasanya sekarang sudah seminggu lagi kan gitu. Tahu-tahu nanti sudah 2 minggu, tahu-tahu sudah lebaran gitu ya. Maka mari kita
evaluasi kembali ya jadwal harian kita di bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan yang kegiatan-kegiatan yang atau tidur ya, tadi misalnya yang terlalu banyak atau kegiatan-kegiatan yang tidak manfaat kita kurangi ya, kita ganti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat ya. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya momen Ramadan ini ya, jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Ramadan lewat, dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir buat kita, supaya kita makin bersemangat untuk mengisi Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi dan jamaah sekalian. Aqul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.